Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 4. Kita sudah sampai pada halaman 167 pembelajaran 4. Untuk pembelajaran yang lain ini adalah playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, oke. Dengan menggunakan link ini kita akan bisa melihat tayangan bisa urut dan runtut. Oke, kita sekarang akan ini kembali ke laptop. Oke, pembelajaran 4. Halaman 167 ini suasana kota. Wah, di sini ada jalan ya. Oke, perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Ya, wah, tertib ya. Oke, salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Ya, selain tertib ini enggak kita lihat bersihnya juga. Ya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Wah, hebat ini ya. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan tempat tinggalmu? Pak Ali tinggal di Surabaya, dan Surabaya, wah, kalau kalian lewat jalanan Surabaya itu kiri kanan penuh dengan bunga. Keren Surabaya. Apabila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut, apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Wah, kalau tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tidak dilaksanakan, lingkungan akan kotor. Dan akhirnya ya siapa yang rugi? Ya warga sendiri, kita semua akan rugi. Ya, adalah menjadi tanggung jawab kita, ya, bukan hanya pemerintah, ya, tanggung jawab kita sebagai warga untuk menjaga kebersihan kota. Nah, permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini sudah komplit ya. Jadi kalau kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila, di dalam Pancasila itu ada agama juga ya. Jadi sama ya. Nilai-nilai Pancasila diambilkan dari nilai-nilai yang kita yakini sebelumnya ya. Jadi komplit ini. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Ya, ini. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Ya. Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 1, sampah. Ini adalah masalah sosial, ya. Salah satu kebiasaan yang tidak terpuji adalah membuang sampah, ya, tak terpuji, membuang sampah sembarangan, ya. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah di dapur, di parit, di saluran air atau sungai. Sampah pasar, sampah toko, sampah yang kotor, kantor ya, banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tidak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalanan tampak sempit. Jalanan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Belum lagi baunya, ya. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. 2 kali atau sungai yang kotor.
kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Ini salah. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang sampah atau membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim penghujan, air kali meluap, mengenangi daerah-daerah sekitar, sawah-sawah, pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan di sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat misalnya tidak nyaman. Belum lagi penyakit yang ditimbulkan karena banjir, kotor lingkungan, ya. Biasanya gatal-gatal, sakit perut, ya itu mengikuti setelah terjadi banjir. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman dan kota-kota, ya, taman-taman kota, di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Itu melanggar hak orang lain untuk merasakan kenyamanan hidup di kota. Ya, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati peraturan lalu lintas, ya, melanggar rambu-rambu, ya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan, ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Ya, yang pertama, siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini dengan jumlah paragraf yang sama dengan di atas, ya. Paragraf 1 pokok pikirannya apa kita cari, ya. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Ini pokok pikirannya. Ya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab sesuai perannya dalam masyarakat. Ya, ini paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, ya ini yang pertama. Untuk yang kedua, apa saja akibat yang terjadi apabila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Ya, masalah sosial adalah salah satu akibat. Masalah sosial adalah salah satu akibat apabila warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau hak kewajibannya, ya. Ya, tanggung jawabnya atau kewajibannya gitu, ya. Yang pertama adalah masalah sampah. Ya, pertama adalah masalah sampah. Ya, contoh masalah sosial adalah sampah. Ini masih ada berapa kotak lagi? Masih ada 2, ya. Jadi semua ya, ini dibahas juga. Oke. Yang pertama adalah masalah sampah. Masalah sampah. Membuang sampah sembarangan, ya, membuat tidak aman dan tidak nyaman. Sampah sembarangan membuat tidak aman, tidak nyaman, ya, tidak nyaman dan menimbulkan penyakit, ya, dan menimbulkan penyakit. Tidak aman juga tadi, ya, tidak aman, tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Tidak aman, nyaman, tidak aman, tidak nyaman gitu, ya. Kasih tidak juga. Tidak aman, tidak nyaman, ya, dan bisa tambahkan sendiri, bisa menimbulkan penyakit, memicu penyakit, ya, memicu penyakit atau menimbulkan.
Sebenarnya menimbulkan penyakit tidak ada sih di situ ya, tidak aman dan tidak nyaman dan tidak aman gitu aja deh. Maaf ya, tidak nyaman dan tidak aman. Ya, di teks tadi tidak ada menimbulkan penyakit, seharusnya ada. Ya, tapi kalau tidak ada ya kita nggak usah kita isi ya. Ya, yang keempat sekarang, ini bukan paragraf keempat ya, poin ini sudah ya. Poin ke berapa? Tapi kalau dimajukan seperti ini ya kita anggap sebagai paragraf deh. Ya, yang keempat. Kali atau sungai yang kotor ya, membuang sampah dan limbah di sungai bisa mencemari sungai. Ya, itu intinya. Kemudian ini yang keempat, yang kelima, bangunan liar. Ya, bangunan liar selain membahayakan, bangunan liar selain membahayakan juga membuat tidak nyaman ya, melanggar hak orang lain yang jelas ya, membahayakan, membuat tidak nyaman dan tidak sedap dipandang mata dan tidak sedap atau tidak merusak pemandangan gitu aja, enggak apa-apa. Merusak, tidak nyaman dan merusak pemandangan. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan kenyamanan ya di kota. Jadi bangunan-bangunan liar itu melanggar hak orang lain untuk merasakan kenyamanan. Ya, bukan haknya. Kemacetan lalu lintas, ya. Kemacetan lalu lintas ini juga masalah sosial, ya. Kemacetan lalu lintas adalah masalah sosial yang terjadi pada saat jam pulang dan pergi sekolah dan kerja ya, pulang dan pergi ke sekolah dan kerja. Ya, salah satu solusinya adalah dengan adanya ini sistem zonasi ya, salah satunya. Jadi kalau pemerintah membuat sistem zonasi ya jangan diprotes, itu merupakan salah satu solusi. Ya. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukanlah pokok pikiran di setiap paragrafnya. Ya sudah ya tadi ya. Tuliskan pokok pikiran tersebut pada selembar kertas kecil yang telah kamu siapkan. Diskusikan pokok pikiranmu dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. Kelompokkan pikiran yang sama pada setiap paragraf. Ambillah sebuah kartu atau karton ya. Lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. Buatlah garis-garis penghubung sesuai dengan paragraf yang ada. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat temanmu sesuai dengan paragrafnya. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Presentasikan di depan kelas. Ya. Jadi kesimpulannya adalah setiap warga negara memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Ya, apabila tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul masalah sosial. Ya, ada kesimpulan akhir nggak sih?
Ada di situ ya. Nanti kita tuliskan lagi. Intinya itu ya. Seperti ada tadi sampah, masalah polusi pendangkalan sungai, terus tadi apalagi ya, bangunan liar, kemacetan lalu lintas ya, bangunan liar, terus kemacetan lalu lintas. Nah ini, dalam kegiatan ini kamu diminta untuk membuat pernyataan berdasarkan bacaan. Tuliskan pernyataanmu pada selembar kertas kecil, lalu tuliskan nama, ya, diminta membuat pertanyaan, buat pertanyaan ya, buat pertanyaan berdasarkan bacaan. Tulislah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil, tuliskan nama, ya, pertanyaan yang jelas dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Gulunglah kertas pertanyaanmu lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. Setelah bergiliran, anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. Secara bersamaan bukalah lembar pertanyaan yang kamu dapatkan, lalu tuliskanlah jawabannya di bawah pertanyaan tersebut. Tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di salah satu dinding kelas, lalu lakukan kegiatan bersama untuk pertanyaan kedua. Ya, jadi semua membuat pertanyaan dan yang lain menjawab, kita lihat jawabannya seperti apa, gitu ya. Nah, permasalahan sosial sekarang di lingkungan sekitar, ya, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan sekelilingmu bersama dengan teman kelompokmu yang tinggal di daerah yang berdekatan. Lakukanlah pengamatan terhadap kehidupan masyarakat sekitarmu. Carilah informasi kepada ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarmu. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut, ya, dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Sebutkan juga usaha apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Tulislah informasi dan hasil identifikasi yang telah kamu lakukan di tabel berikut ini. Masalah sosial misalnya pencurian. Ya, pencurian. Penyebabnya adalah kurangnya pengamanan, ya, kurangnya pengamanan. Ya, akibatnya ada orang kehilangan barang. Usaha untuk mengatasi adalah melaksanakan siskampling, ya, ya, sistem keamanan lingkungan. Masalah sosial misalnya banjir, ya, misalnya banjir, penyebabnya sampah, akibat, ya, banyak kerugian materi, ya, penyakit misalnya, mungkin mengungsi. Ya, usaha untuk mengatasi, membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Ada masalah sosial lagi, kemacetan. Penyebab banyak pelanggaran lalu lintas. Akibat macet, akhirnya terlambat sekolah. Ya, usaha untuk mengatasinya apa? Mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, kemudian masalah sosial apa lagi? Ya, ada pencurian, banjir, kemacetan. Misalnya masalah sosial lingkungan kumuh, ya, bangunan liar. Ya, penyebab, ya, banyak pedagang kaki lima, ya, atau bangunan itu tadi, ya, yang berupa bangunan semi permanen.
semi permanen, ya, atau bangunan sementara. Akibatnya penyempitan jalan, akhirnya macet. Usaha untuk mengatasi, ya pemerintah memberikan ini untuk apa, sentra-sentra membangun sentra PKL, PKL, terus menyediakan rusunawa, misal membangun rusunawa ya, bukan menyediakan, membangun rusunawa, rumah susun sederhana. Rusun. Nah, ini pemerintah ya yang membangun rusunawa. Jadi rumah susun ya, yang dijual dengan harga yang terjangkau sehingga tidak tinggal di bawah jembatan atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ya, tulislah kesimpulanmu di sini. Setiap warga negara harus bertanggung jawab ya, sesuai perannya dalam masyarakat, ya, sesuai dengan perannya dalam masyarakat, ya. Nah, misalnya pemerintah juga perannya apa? Membangun sentra PKL ini, membangun rusunawa, ini peran pemerintah. Peran kita membuang sampah di tempatnya. Ya, apabila ya tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, ya tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, ya maka akan timbul masalah sosial, ya, seperti itu. Ya, bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Adakah permasalahan yang dengan mudah kamu jumpai di sekolah? Lakukan hal yang sama dengan mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di sekolahmu. Kamu tahu ya bahwa sebagai pelajar memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga dengan anggota komunitas sekolahmu seperti para guru dan pegawai lainnya. Ya, masalah sosial di lingkungan sekolah. Ya, misalnya adalah tawuran, ya, tawuran. Penyebabnya adalah kesalahpahaman, ya, ya, penyebabnya kesalahpahaman. Akibatnya apa? Bertengkar secara massal. Ya, usaha untuk mengatasi apa? Ya, mendamaikan kedua belah pihak. Nah, masalah sosial ini ya. Misalnya ada masalah sosial lagi yang timbul di sekolah, sampah. Bisa terjadi di sekolah juga, sampah. Sampah penyebabnya adalah kurang sadar, ya, kurang terbiasa, tidak biasa atau belum terbiasa membuang sampah di tempatnya, ya, belum terbiasa membuang sampah di tempatnya. Akibatnya apa? Banyak sampah berserakan. Usaha untuk mengatasi, mendidik dan membiasakan. Dan memberi contoh juga, ya, guru, ya, mendidik dan membiasakan. Ya, ini saya kasih warna lain, warna biru sekarang. Nah, ada masalah sosial apa lagi di sekolah? Masalah sosial yang ada di sekolah misalnya
Apa masalah sosial di sekolah yang biasanya muncul itu? Tawuran, sampah, bullying lah ini, perundungan atau bullying. Ya, bullying penyebabnya apa? Kurang bisa menghargai orang, tidak bisa menghargai orang lain. Ya, akibatnya apa? Ada anak yang merasa minder, ya, minder. Korban bully biasanya minder ya. Usaha untuk mengatasi apa? Mendidik ya, mendidik dan menjelaskan akibatnya. Ya, contoh masalah sosial di sekolah lagi, membolos misalnya. Penyebabnya ya mungkin apa ya? Bermain ya, mungkin main game online atau apa, banyak ya masalah seperti itu. Akibatnya apa? Tidak naik kelas mungkin. Usaha untuk mengatasi, menyadarkan pentingnya kedisiplinan. Nah, kita mari buat kesimpulan di sini ya. Melaksanakan tanggung jawab, ini penting kita lakukan. Karena jika kita mengabaikannya, bisa merugikan lingkungan sekitar dan diri kita sendiri. Nah, gitu loh. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ini percakapan antara Made dan Benny. Ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang seringkali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Iya, saya juga perlu menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajiban tidak seimbang. Saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat ketika satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk berbagai makanan dengan yang tidak membawanya, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan kamu, tapi kue ini memang enak sekali, kue apa ini namanya, rasanya belum pernah aku memakannya sebelumnya. Saya bercanda, Made, ini bolu oleh-oleh khas Kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat dikenal di sana, makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas kota itu. Wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang, ya hebat. Bagaimana ceritanya? Oke, kita lihat ini kue apa ini. Usaha bolu meranti Medan. Apa? Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti tidak benar-benar ke Medan. Ini sama dengan ke Kediri tidak membawa getuk pisang sama tahu Kediri. Waduh, diragukan ini. Ke Madiun kok nggak bawa brem? Diragukan. Ya. Kalau Surabaya apa? Petis ya. Sama apa ini? Surabaya itu apa ya? Terasi sama petis mungkin ya. Ya. Siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an.
Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada beberapa isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, kacang. Waduh, kalau bicara makanan ini jadi lapar Pak Ali. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah di belakang bolu terkenal ini? Bolu meranti. Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka masak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Aling tidak menyangka usahanya dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usaha membuat bolu. Bahkan ia pun buka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Medan. Berdasarkan bacaan di atas, jawab beberapa pertanyaan di berikut ini. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Medan? Mula-mula ya ada Ailing tadi namanya ya. Ailing ya menitipkan bolu buatannya di toko saudaranya di Jalan Meranti. Ternyata banyak disukai dan kue tersebut banyak disukai. Akhirnya Ailing memutuskan membentuk gerai sendiri dengan tetap menjaga nama Meranti, gitu loh ya. Akhirnya Ailing ya membuka gerai sendiri ya dengan tetap menggunakan nama Meranti, dengan tetap menggunakan nama Meranti. Sudah menjadi trademark mungkin ya gitu ya. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya hingga membuat bolu ini terkenal? Ya, di sini membuka gerai sendiri dan membuka gerai di bandara. Membuka gerai di bandara untuk memudahkan ya di bandara ya untuk memudahkan pembeli. Oke. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Medan? Ya, bolu meranti berkembang menjadi oleh-oleh khas Medan. Ya, berkembang menjadi oleh-oleh khas Medan. Ya, dan bisa meningkatkan pendapatan dari pembuat dan penjualnya, dan bisa meningkatkan pendapatan penjual dan pembuatnya. Dan bukan hanya pembuatnya saja ya, orang resellernya, penjual dan pembuatnya. Ya, biasanya kan ada satu kue terkenal, terus mungkin tetangganya atau saudaranya ikut membuat kue yang sama ya.
Sama dengan terjadi di kota-kota lain ya, satu produk terkenal menjadi ciri khas, akhirnya banyak orang buka usaha kue yang sama. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Nah, masyarakat Medan akhirnya memiliki kue kebanggaan. Ya, masyarakat Medan ya memiliki kue kebanggaan. Dan kota Medan semakin dikenal gara-gara kue ya, dan kota Medan semakin dikenal ya. Jadi ada kebanggaan gitu ya, kayak Semanggi Surabaya. Nah, itu sudah menjadi ciri khas trademark ya. Lamongan itu ada soto Lamongan ya. Jadi di mana-mana, di kota manapun nyari soto Lamongan itu ada. Itu sudah menjadi trademark yang melekat pada kota Lamongan misalnya. Ya, akhirnya penduduk Lamongan misalnya berusaha merantau di daerah lain bisa menjual soto Lamongan dengan trademark yang sudah dimiliki. Sama dengan orang Medan mungkin akan merantau ke tempat lain dan membuka usaha bolu. Nah, kalau bolu dari Medan itu yang enak. Orang kan seperti itu ya. Apakah daerahmu juga punya sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Ya, kalau oleh-oleh khas daerah saya paling aslinya Kediri ya, Kediri. Ini oleh-oleh khasnya ada dua, ya, ada ini tahu takwa. Ya, ini warnanya kuning. Ya, bukan putih, biasanya tahu kan putih itu kuning. Sama getuk pisang. Ya. Jadi kalau ke Kediri, ya, tanpa membawa tahu takwa atau getuk pisang, tidak sah. Dilakukan bener ke Kediri ya, gitu ya. Nah, kalau di Surabaya itu nggak ada yang khas-khas sekali, nggak ada ya. Jadi kalau petis itu Sidoarjo juga ada, nggak khas Surabaya sekali, nggak. Harus saya akui ya sebagai warga Surabaya. Tapi kalau di Kediri ada yang khas. Kalau Madiun brem, nah, kan orang brem Madiun. Lamongan soto, nah, kan gitu ya, khas sekali. Cuman sayangnya soto nggak bisa kita bawa sebagai oleh-oleh, ya bukan kue. Ya. Bagaimana dengan ngomong-ngomong tentang kue bolu. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membuat kue bolu ini. Ada bolu kukus ini ya, luar biasa ini. Kalau kalian tak ingin tahu caranya, kalian bisa subscribe channel ini ya, masakan rumah ya. Di video pertamanya ini adalah kue bolu, nanti linknya saya kasih di bawah ya. Ya mungkin ya pengen tahu ini membuatnya tanpa oven, tanpa mixer, mudah sekali bikin dan rasanya enak tenan. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini. Ya, mana ini? Yang ini. Oke. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok. Carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh karena itu dapat berupa makanan atau kerajinan tangan khas daerah lain seperti patung atau kerajinan lainnya. Catatlah informasi berikut. Teruslah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Ya, karena Pak Ali aslinya Kediri dan masih membanggakan keasliannya itu. Ya, nama oleh-oleh khas ini adalah tahu takwa. Wah, namanya aja takwa. Ini tahunya tidak sama dengan tahu biasa yang empuk ya, tahunya agak kenyal ya. Keunikan tahunya kenyal, warna kuning dan kenyal. Warna kuning dan kenyal. Kalau tahu lain ya, tahu biasa apalagi tofu ya, itu cair ya. Kalau tahu itu jatuh ambiar. Ya akan hancur. Tapi kalau tahu takwa ini kalau jatuh itu dia akan memantul, gitu. Ini kenyal ya. Manfaatnya dalam kehidupan masyarakat sekitar adalah banyak yang menjualnya sebagai oleh-oleh, ya, yang menjualnya sebagai
oleh-oleh. Ya, juga menjadi identitas daerah. Identitas daerah. Jadi enak kalau orang Kediri itu mau kemana-mana mengunjungi saudara di luar kota atau di luar pulau, ya ini oleh-oleh, ya khas daerah. Nah, kan gitu. Jadi kelihatan lebih otentik. Nah, ayo renungkan apa topik pembelajaran yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mengapa? Ya hari ini yang menarik ya ini apa? Kita ini apa? Membahas permasalahan sosial, ya, sama masalah kue khas ya, masalah ternyata hubungan antara tanggung jawab dan masalah sosial, antara tanggung jawab warga dan masalah sosial. Ya, mengapa? Apa yang topik pembelajaran paling menarik? Ya, akhirnya kita bisa menyadari, ya, kita menyadari pentingnya melaksanakan tanggung jawab. Ya, pentingnya melaksanakan tanggung jawab. Apa saja hak dan kewajiban yang kamu lakukan hari ini? Hak dan kewajiban yang kita lakukan hari ini adalah Pak Ali, kalau Pak Ali ya mengajar kalian ya secara online misalnya. Jadi kalau kalian apa? Ya tuliskan sendiri di sini. Ya, itu adalah hak Pak Ali dan kewajiban Pak Ali sebagai seorang guru adalah memberikan ilmunya. Kan gitu ya. Itu hak dan kewajiban. Kalau kalian coba kalian tuliskan, adakah masalah yang terjadi ketika salah satu kewajibanmu sebagai pelajar tidak dilakukan? Ya, misalnya tidak mengerjakan PR, bagaimana mengatasinya? Kalau tidak mengerjakan PR mungkin akan mendapat sanksi, teguran. Ya, bagaimana mengatasinya? Mengerjakan sesegera mungkin. Ya, misalnya, apakah masalah yang terjadi ketika salah satu kewajibanmu sebagai pelajar tidak dilakukan akan mungkin mendapat teguran, mendapat teguran, bahkan sanksi. Ya, bagaimana mengatasinya? Ya, menyadari kesalahan tersebut. Yang pertama, menyadari kesalahan tersebut, kemudian memperbaiki diri, nggak apa-apa, salah diakui saja. Yang penting kita mau memperbaiki diri, gitu loh, ya. Dan meminta maaf pada orang yang dirugikan. Diskusikan dengan orang tuamu masalah apa yang sering terjadi, ya di rumah yang melibatkan semua anggota keluarga. Lakukanlah analisis penyebab dan akibatnya dan cara mengatasinya seperti apa. Diskusikan dengan orang tua. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran 5. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.